ini Ibu akan membahas tentang teks eksplanasi yang pernah kalian tulis sebelumnya ya. Udah siap ya? Ini siap. Oke. Di sini cuma ada berapa orang nih yang hadir? Masih pagi mungkin kali ya. Ibu langsung tampilin aja PowerPoint-nya. Kalau misalnya bahasa Indonesia memang pada dasarnya banyak contoh-contoh teks ya. Tapi Ibu nggak melampirkan contoh teksnya karena kebanyakan gitu ya, kebanyakan teksnya. Jadi ntar paling Ibu di-share di video, Ibu ntar bikin video lagi ya. Ntar kalian bisa cek di video Ibu gimana sih contoh-contohnya gitu ya, biar lebih jelas. Kalau di sini PPT kan enggak begitu jelas teksnya ya, karena terlalu banyak yang harus diketik gitu. Ya, oke. Langsung aja. Teks eksplanasi ya. Nah, kan dalam bahasa Inggris explain tuh artinya menerangkan atau menjelaskan, atau explanation itu keterangan dan atau penjelasan ya. Jadi apa sih eksplanasi itu? Eksplanasi itu boleh. Ini udah share kan ya? Udah share belum? Iya kan kalau nggak salah. Udah. Iya. Jadi dalam bahasa Inggris kan kita udah sering ngedenger yang explain me gitu kan, jelaskanlah gitu, terangkanlah gitu ya. Jadi explanation itu keterangan atau penjelasan. Jadi apa sih teks eksplanasi itu? Nah, teks eksplanasi itu merupakan teks yang menjelaskan sejelas-jelasnya sebab dan dari mulai sebab dan akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya dan lainnya. Jadi teks eksplanasi itu kurang lebih seperti berita lah ya. Tapi beritanya itu secara jelas. Kalau misalnya peristiwa alam, nah misalnya peristiwa alam itu kayak tsunami atau banjir atau misalnya puting beliung. Nah, itu adalah peristiwa alam contohnya. Tapi menerangkan sejelas mungkin sebab dan akibatnya. Akibatnya itu apa aja sih? Kenapa sih bisa terjadi tsunami gitu kan? Ya, karena ada misalnya lempengan laut yang belah gitu ya. Terus kalau kenapa sih awalnya terjadi gempa gitu ya? Awalnya terjadi gempa sehingga ada lempengan laut yang belah dan lain-lain misalnya, dan terjadilah penyurutan air sehingga misalnya bla bla bla. Akibatnya apa sih? Akibatnya itu kan banyak korbannya kan, sekian ribu korban. Misalnya sekian puluh rumah misalnya rusak gitu kan. Nah, itu salah satu contohnya. Ilmu pengetahuan itu ibarat kayak hujan. Kalian pas SD pasti pernah belajar biologi IPA ya lah. Apa ya, IPA kalau nggak salah. Ibu pernah belajar tentang hujan itu, proses hujan itu ada di SD ya kan, bagaimana itu proses hujan itu terjadi. Pasti ada sebab dan akibatnya. Nah, budaya juga, sosial itu ibarat kayak pengangguran atau demonstrasi massa. Budaya juga banyak ya, misalnya kayak 4 bulanan. Apa sih ceritanya seperti apa gitunya, latar belakangnya apa, sebab akibatnya juga apa, pasti ada ceritanya. Nah itu udah eksplanasi, itu menjelaskan suatu fenomena secara rinci dari mulai sebab dan akibat. Itu baik peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya dan lain-lain ya. Nah, teks eksplanasi itu kan berisi fakta, harus fakta ya, karena ini bukan sastra tapi non sastra ya. Jadi karya non fiksi ya. Jadi harus menggunakan bahasa ilmiah. Nah, dari kata teks eksplanasi itu ada kata bagaimana dan mengapa. Kalau bagaimana pasti identiknya dengan deskripsi, bener gak? Jadi menjelaskan gitu. Bagaimana keadaan misalnya Aceh sekarang misalnya kan, waktu misalnya zaman tsunami, waktu kejadian tsunami, pasti jelasannya itu penjelasannya itu adalah deskripsi gitu.
Sedangkan kalau ada pertanyaan mengapa terjadinya tsunami, nah karena misalnya bla 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 bla, pasti itu menjelaskan sebab dan akibat ya. Jadi dari teks eksplanasi itu pasti ada pertanyaan bagaimana dan mengapa. Bagaimana itu menjawab dengan deskripsi, sedangkan mengapa itu menjawab sebab akibat. Ngerti ya? Kalau ngerti acungkan jempol. Oke, lanjut kita ke slide selanjutnya. Struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu ada 3 ya. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga adalah interpretasi. Nah, pernyataan umum itu sama aja dengan latar belakang. Misalnya kayak tadi tsunami, pasti misalnya ngejelasin tentang latar belakang keterjadinya tsunami. Deretan penjelas itu sebab akibat, sebab akibat tsunami misalnya. Interpretasi ini penafsiran penulis atau penafsiran yang nulis sebuah berita itu. Nah, jadi teks eksplanasi itu kurang lebih seperti berita ya. Nah, itu, dan interpretasi ini sifatnya opsional. Jadi bisa dicantumkan, bisa tidak dicantumkan, ya, tergantung si penulis ya. Di sini ada pernyataan umum, berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan proses terjadinya suatu peristiwa. Jadi kalau misalnya tentang gempa kemarin tsunami itu pasti dijelasin dulu terjadinya tanggal berapa, pukul berapa, dan sebagainya secara umum. Nah, deretan penjelas dari situ ngejelasin apa sih awalnya, kenapa kok bisa begini, terus kok korbannya gimana, hasilnya akibatnya gimana, dan lain-lain. Nah, ini baru interpretasi itu penutup ya, kata lain dari penutup mungkin ya. Nah, ini itu sama aja dengan pendapat si penulis. Ini kadang sifatnya opsional, jadi kadang dicantumkan, kadang enggak ada. Nah, ngerti ya sampai di sini? Di sini sebenarnya ada contohnya. Contohnya ini tentang gempa ya. Tentang gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh. Nah, ini kan Ibu bacain aja ya sekali. Nah, ini ada latar belakang atau misalnya pernyataan umum bahasanya. Nah, ini menjelaskan secara umum. Kalian juga bisa dengar ya. Dengar, simak baik-baik. Gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh. Tanggal 26 Desember 2004 pada pukul 07.58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Dampak kerusakannya meliputi Aceh, Sumatera Utara, pantai barat Semenanjung, Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Nah, itu kan menjelaskan secara umum dari mulai waktunya, ya kan, kejadiannya gimana, tanggal berapa, itu secara umum. Nah, untuk deretan penjelasnya itu kan berisi sebab dan akibat. Ya, contohnya ini ada gempa ini juga mengakibatkan, tuh kan ada tulis, ada kata mengakibatkan ya. Gempa ini juga mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. Bencana ini merupakan kematian terbesar sepanjang sejarah Indonesia, Sri Lanka, India. Nah, itu kan sebenarnya udah dijelasin tadi ya. Apa sih dampak kerusakan di deretan penjelas. Kok hilang? Bu Elit loading nggak?
Udah ada lagi ya? Cuma baru satu orang. Putri Najwa aja ya. Yang lainnya? Yang lainnya? Oke, udah ada 2 orang. Yang lainnya? Oh, udah banyak ya. Nah, oke. Nah, tadi kan ada deretan penjelas itu. Tadi kan deretan penjelasnya ini tentang sebab akibat ya. Jadi di sini tuh dari gempa ini tuh mengakibatkan, di situ sangat jelas ya. Nah, oke. Selanjutnya ciri teks eksplanasi. Nah, adapun ciri-ciri teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama ilmiah, logis, dan objektif. Yang pertama ilmiah, ya iya udah pasti ya, karya ini kan sebuah karya ilmiah. Jadi bahasanya pun nggak boleh menggunakan bahasa sastra. Jadi harus bahasa ilmiah. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Jadi memang kan kalau misalnya kalian bikin skripsi, pasti itu bahasanya juga kan nggak mungkin pakai bahasa sastra. Nah kan, terus kayak harus juga mengambil dari sebuah fakta. Kalau misalnya teks eksplanasi itu kan sama aja kayak berita. Jadi bukan teks eksposisi ya, cuma mengompori satu pihak aja, tapi menjelaskan sebuah fakta atau kejadian itu sesuai akurat dan valid gitu ya. Yang kedua itu logis. Penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoritis. Ya, misalnya kayak tadi hujan, proses hujan itu seperti apa? Ya. Nah, itu kan sesuai teoritis. Kalian tuh tidak asal ngarang proses hujan itu seperti apa, tapi sesuai dengan objektif. Harus sesuai dengan objeknya. Misalnya ini objektif ya, penjelasan dalam teks terdapat disertai argumen yang bersifat objektif dengan didukung teori yang relevan sehingga dapat pula dijadikan rujukan yang valid. Nah, misalnya kalian tuh ini ngerasa logis, bener ini logis, iya sesuai fakta. Benar ini fakta, iya soalnya ini objektif, diambil dari sebuah buku karya bla 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 misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adapun kaidah teks kebahasaan teks eksplanasi itu sebenarnya ada 6 atau 5 ya. Nah, yang pertama kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu, kata ini kerap digunakan pada bagian deretan penjelas, sebab bertujuan menjelaskan sebab dan proses, sehingga subjek atau fenomena berperan sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau peristiwa tertentu. Jadi maksudnya kata kerja aktif itu yang menggunakan imbuhan me atau ber. Kan itu ada pelakunya kan? Ya kan? Ada suatu perbuatan, ada pelakunya, ada suatu perbuatan dan peristiwa. Contohnya kayak gini, menulis itu ada orangnya, ada, ya kan? Ada kegiatannya, ada peristiwanya. Nah, itu disebutnya kata kerja aktif. Menulis, misalnya berjalan, berlari, membaca, dan lain-lain. Itu adalah disebut kata kerja aktif. Selain itu ada konjungsi kausalitas. Adapun konjungsi kausalitas itu adalah konjungsi yang berhubungan dengan sebab akibat dan hubungan kronologis terjadi suatu fenomena. Misalnya karena, di sini nggak ada tulisannya ya, karena misalnya sebab oleh itu, sebab itu misalnya jika, bila, sehingga, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kausalitas ini ada konjungsi kausalitas, ada konjungsi sebab akibat sebenarnya. Tapi di sini ada konjungsi kronologis juga. Banyak ya konjungsi itu. Konjungsi adalah kata sambung kan. Ya, sebenarnya konjungsi itu adalah kata sambung. Jadi konjungsi kausalitas misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian.
Kalau misalnya konjungsi sebab akibat itu kayak karena, oleh sebab itu, dan lain-lain. Sedangkan konjungsi kronologis itu yang menjelaskan waktu. Misalnya di saat itu, setelah itu, ya, itu menjelaskan waktu. Sedang, ya, itu adalah kronologis, konjungsi kronologis. Oke, selanjutnya masih kaidah kebahasan teks eksplanasi kan barusan sampai 3, ini yang keempat, istilah ilmiah. Istilah ilmiah sesuai konteks kerap digunakan untuk memperjelas definisi hubungan sebab akibat ataupun kronologis terjadi suatu fenomena. Ya ini mah tergantung dari teks yang diangkat ya. Pasti ada kata-kata ilmiah. Misalnya terjadi erupsi. Nah, erupsi itu adalah kata ilmiah kan? Ya, atau misalnya terjadi misalnya apa ya? Kata ilmiah ya kalian pasti ngerti lah ya kata ilmiah, tapi ada tergantung konteksnya. Kata ilmiah tergantung konteks. Jadi ada beberapa memang harus pada dasarnya kan bahasa tuh nggak boleh kalau misalnya karya ilmiah itu tidak boleh menggunakan bahasa sastra. Jadi harus menggunakan bahasa ilmiah. Ada juga beberapa istilah ilmiah. Istilah ilmiah itu kadang kita pakainya buat sehari-hari padahal itu adalah bahasa ilmiah gitu ya. Oke, terus yang selanjutnya kata ganti benda. Kata ganti benda itu bisa kata petunjuk ya. Contohnya itu, ini, tersebut gitu ya. Kata ganti benda itu sama aja dengan kata petunjuk lah. Terus ada juga kata eksplanasi yang fokus pada hal umum atau generik ya. Seperti gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Nah ini teks eksplanasi hanya fokus pada hal umum memang ya, karena memang teks eksplanasi itu mirip dengan berita, jadi pasti generik sifatnya, umum ya. Oke. Adapun langkah-langkah menulis teks eksplanasi ya. Ini ada langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama itu menentukan topik atau tema. Jadi kalian tuh misalnya sebagai reporter atau apa ya? Ya reporter ya. Kalau misalnya kalian tuh sebagai reporter atau pembuat berita gitu ya, jurnalis. Nah, berarti kalian tuh misalnya harus mengangkat sebuah berita yang lagi hits-hitsnya sekarang, misalnya fenomena apa tuh? Misalnya di sini COVID misalnya. Nah, menentukan tema COVID-19 misalnya. Nah, pengumpulan bahan-bahan referensinya misalnya kalian tuh harus nyari misalnya referensi buku-buku biologi tentang virus misalnya. Atau dan dari situ kalian menyusun kerangka apa aja sih yang kira-kira kalian akan jelaskan. Nah, dari kerangka itu kalian mengembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi atau teks berita ya kurang lebih. Nah, ya dari situ ditinjau kembali bahan dan tulisannya. Oh, berarti ini nih kotaknya kebalik ya, maaf. Nah, ini udah dari situ baru evaluasi. Dari semuanya kerangkanya menjadi sebuah teks eksplanasi, kalian baru tinjau kembali bahan-bahan tulisan kalian tuh ya. Bener gak ini referensinya objektif gak gitu? Apa ini kalian benar-benar ngarang? Apa kalian benar-benar nyari dari ada referensinya gitu ya? Ada sumbernya gitu. Jadi kalau misalnya teks eksplanasi itu kan harus akurat ya, harus fakta, nggak boleh mengarang gitu ya. Jadi benar-benar sesuai dengan kejadian. Kalau misalnya menggunakan referensinya itu ada real, objektif gitu ya. Nah, oke. Adapun teks eksplanasi itu sebenarnya polanya itu ada terbagi menjadi 2 ya. Polanya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, pola pengembangan teks eksplanasi itu kan kebagi menjadi 2. Yang pertama, pola sebab akibat. Yang kedua, pola proses. Maksudnya gimana sih Bu? Pola sebab akibat dan pola proses. Nah, kalau misalnya pola sebab akibat itu kayak tadi si gempa tadi ya tsunami misalnya.
misalnya kejadian nih tsunami mengakibatkan sekian orang meninggal, sekian orang sekian rumah tuh rusak dan lain-lain misalnya. Korbannya sekian orang luka, sekian orang misalnya menghilang dan lain-lain. Nah, itu adalah pola sebab akibat yang mengakibatkan bla bla bla. Sedangkan ada pola proses. Misalnya pola prosesnya itu apa? Kayak misalnya hujan. Awalnya turun hujan tuh seperti apa? Kok bisa turun hujan? Itu pasti ada proses ya kan? Ya. Nah ini nyalain. Oh, jadi tadi tuh nggak ada suara dong aku teh ngomong. Iya, nggak apa-apa lah. Oh, kesian tuh anaknya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Oh iya, apa ntar diulang lagi deh. Ini teh lagi nge-share atau gimana? Lagi ngejelasin. Oh ini jelasin. Gini aja nggak apa-apa. Bentar dulu ya. Gini aja. Kalau ngejelasin ininya. Nggak apa-apa deh mbak, nggak usah pakai PowerPoint juga. Oh iya. Kalau bisa PowerPoint tinggal ini, klik ini aja kan, klik ini langsung ini ya. Iya. Tapi udah nggak bakal ngeganggu yang lain lagi. Enggak. Oh iya. Pengen di unmute aja boleh nggak? Pengen Oh. ya, soalnya kan pasti mereka tadi nggak kedengeran. Sok. Silakan bisa di unmute, kalian bisa bicara, jadi unmute dulu, bisa berinteraksi dengan Bu Ina ya. Makasih ya Pak ya. Apa aja? Oh iya. Oke, udah di unmute. Kedengeran nggak? Tadi ada suaranya nggak? Itu ada pada. Aduh, gimana? Pokoknya kan belum pada kan ini. Oh, udah. Halo. Oke, jelas suara saya. Halo. Kenapa ya? Oke, suara saya jelas? Jelas, Pak. Oh iya. Jelas. Oke. Tadi kedengeran nggak Ibu ngejelasin? Enggak. Nggak ada suaranya? Enggak. Oh iya, karena sih. Enggak ada, Bu. Oh, berarti kita ulang Enggak lagi ada, aja. Bu. Sekarang mah ada. Apa sekarang ada? Masih ingat nggak tadi PowerPoint-nya? Ada. Jadi maksudnya Ibu nggak bakalan nampilin lagi PowerPoint-nya, Ibu langsung ngomong aja. Nggak apa-apa, jadi jangan di pakai suara aja, jadi kalian biar Ibu ada interaksi sama kalian gitu loh. Iya, Bu. Oke. Bu. Nah, Ibu ulang aja. Tadi kan jadi kalian sambil nulis ya. Sambil nulis aja, Ibu sambil ngomong gitu ya. Nah, karena tadi ada kendala, Ibu suara Ibunya nggak ada ya. Tapi kan kalian tadi udah lihat PPT-nya kan? Iya. Udah lihat? Lihat, oke. Nah, tadi Ibu mau ngejelasin lagi nih dari awal. Sebenarnya bahasa Indonesia itu teorinya nggak banyak, tapi banyaknya itu adalah contohnya.
Ya. Jadi ibu ulangi lagi, teks eksplanasi itu diambil dari bahasa Inggris, yaitu explain, yang artinya menjelaskan. Jadi teks eksplanasi itu menjelaskan secara rinci suatu fenomena dari mulai sebab dan akibat, ya. Banyak itu suatu fenomena itu, bisa fenomena alam, bisa apalagi sosial, budaya, dan lain-lain. Misalnya fenomena alam kayak tsunami, banjir bandang, atau puting beliung. Kalau misalnya peristiwa sosial itu kayak demonstrasi massa, pengangguran, dan lain-lain, ya. Ngerti ya? Nah, teks eksplanasi itu menjelaskan kenapa ada tsunami gitu loh. Mengapa, bagaimana, misalnya kok ada demonstrasi. Nah, itu si eksplanasi itu menjelaskan semua menjelaskan secara detail dari mulai sebab dan akibatnya, ya. Ngerti? Ya, misalnya tadi kayak tsunami. Tsunami itu pasti kan ada sebab dan akibatnya. Kenapa terjadi tsunami? Misalnya awalnya itu berasal dari gempa dan lain-lain. Nah, akibatnya itu banyak. Misalnya korban meninggal sekian, yang kehilangan orang tuanya, saudaranya sekian orang. Terus yang kehilangan rumah, harta bendanya juga banyak gitunya. Dan misalnya kerusakannya sampai sekian miliar misalnya totalnya, ya. Itu yang mengakibatkannya. Jadi teks eksplanasi itu diambil dari dua pertanyaan. Tadi apa? Mengapa dan Bagaimana? Oke. Misalnya bagaimana, berarti itu jawabannya itu adalah apa? Bagaimana itu menjelaskan deskripsi. Berarti jawabannya itu adalah sebuah deskripsi. Kalau mengapa ini bisa terjadi gitu kan? Mengapa sih bisa jadi tsunami? Kan awalnya itu ada gempa, begini, jadilah begini. Nah, itu berarti menjawab sebab akibat. Misalnya, mengapa sih orang-orang pada demo misalnya? Soalnya di balik demo itu pasti kalian menjelaskan. Misalnya karena masih banyak nih pengangguran di mana-mana. Masyarakat itu mendemo karena ingin misalnya banyak lowongan kerja di Indonesia, sedangkan lowongan kerja di Indonesia kebanyakan diambil misalnya orang-orang Cina misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah menjawab mengapa. Jawabannya sebab akibat. Oke? Akibat. Nah, oke. Selanjutnya strukturnya. Tadi strukturnya itu ada berapa? Ada tiga. Yang pertama pernyataan umum. Pernyataan umum itu sama aja dengan latar belakang kejadian. Misalnya kayak tadi tsunami, pernyataan umumnya misalnya dari mulai waktu kejadiannya, ya kan? Tempatnya di mana aja, korbannya tuh sampai kemana aja nih, tsunami Aceh itu sampai kemana aja. Nah, gitu. Oke. Nah, selanjutnya penjelas atau deretan penjelas. Deretan penjelas itu menjelaskan sebab dan akibat atau kronologisnya gimana kejadiannya itu, ceritanya. Nah, misalnya tadi itu mengakibatkan misalnya semua bangunan itu runtuh misalnya kecuali masjid, misalnya Masjid Agung Aceh misalnya. Mengakibatkan anak keluarganya itu menghilang, misalnya mengakibatkan banyak korban meninggal, misalnya sekian ribu orang gitu kan waktu kejadian Aceh itu, dan lain sebagainya. Nah, itu deretan
penjelas. Adapun interpretasi ataupun penutup itu adalah pendapat si penulis berita atau teks eksplanasi itu. Ya. Jadi kalau misalnya itu sifatnya opsional ya. Jadi bisa dipakai, bisa enggak, bisa ada di sebuah berita teks eksplanasi, bisa juga enggak ada karena itu sifatnya opsional. Jadi si penulis bisa menyantumkan pendapat dia, bisa juga tidak gitu. Jadi misalnya hasil dari interview saya misalnya di lapangan, misalnya kejadian ini tuh begini. Nah, suka ada kan kayak begitu ya. Nah, itu ntar juga kalian penelitian misalnya skripsi akan pasti ada interpretasinya kalau skripsi ya. Jadi ada pendapat hasil penelitian kalian. Oke, selanjutnya ciri-cirinya itu ada 3 juga sama. Yang pertama apa? Logis. Oh, ilmiah dulu ya? Ilmiah. Jadi bahasanya itu harus ilmiah karena ini bukan karya sastra ya. Karena ini sebuah teks eksplanasi. Ibu putus non fiksi. Oke, apa? Udah ada suaranya? Suaranya putus-putus. Putus-putus. Ada. Tapi putus-putus. Iya. Iya, ini ada yang loading, ada yang enggak, ada yang standby. Cari sinyal yang bagus. Oke, lanjut ya. Nah, tadi udah sampai ciri-ciri ya. Nah, ciri-cirinya tadi ada 3 kan? Nah, yang pertama tadi apa? Ilmiah, bahasanya harus ilmiah. Karena bukan karya sastra ya. Sastra. Nah, yang kedua itu harus logis, harus masuk akal ya. Misalnya kan ini bukan novel, jadi gak boleh yang fantasi gitu ya. Bukan kayak misalnya Harry Potter gitu bisa terbang pakai sapu, nggak mungkin kan, itu nggak logis ya. Tapi sesuatu yang logis, masuk akal dan bisa dijelaskan fakta sesuai fakta. Objektif yang terakhir. Fakta. Objektif. Nah, ini objektif tuh harus sesuai dengan sumbernya. Misalnya kalian itu menjelaskan, misalnya kalian mau ngejelasin tentang COVID. Nah, kalian tuh pasti menjelaskan ada tentang virus-virus. Nah, sebenarnya ilmu virus-virus ini ada kan di dalam pelajaran biologi SMA, nggak tahu kelas berapa nih, ibu pernah pokoknya ya. Pernah belajar tentang virus waktu SMA lah. Nah, berarti itu ada sumbernya dong. Nah, ketika kalian misalnya bikin berita, misalnya kalian juga bisa melampirkan sebuah teorinya, ya, diambil dari referensi yang valid, gitu ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Putus-putus katanya tuh. Oke, selanjutnya udah ciri-ciri kaidah ya. Udah ciri-ciri kaidah kebahasaan. Yang pertama apa? Menggunakan bahasa aktif. Ya, bahasa aktif itu adalah ada pelakunya, dan peristiwanya, kejadian. Misalnya menulis. Nah, itu ada pelakunya dan ada kegiatannya. Misalnya berjalan, itu ada pelakunya, ada kegiatannya. Ya, itu adalah kata aktif. Yang kedua, cirinya adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu contohnya kemudian, terus lalu, gitu. Kata sambung lah. Konjungsi itu adalah kata sambung ya. Adapun konjungsi sebab akibat itu kayak oleh karena itu, misalnya.
oleh sebab itu, nah itu adalah konjungsi sebab akibat. Ada juga konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis itu yang menjelaskan waktu, misalnya sedang terjadi misalnya bla 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 tuh. Atau saat ini misalnya, itu kan menjelaskan tentang waktu ya. Ya. Okay. Udah konjungsi 2, kayak kata aktif, terus kata ilmiah ya. Udah pasti kalau misalnya dalam teks eksplanasi Ibu diulang-ulang lagi pasti menggunakan bahasa ilmiah, bukan menggunakan bahasa sehari-hari ya. Yang terakhir itu apa? Yang terakhir apa tadi? Lupa Ibu. Hah? Kata ganti ya? Kata petunjuk lah ya, kayak misalnya ini, itu, tersebut dan lain-lain ya. Kata ganti benda, ya benar? Oke. Dan kalau misalnya teks eksplanasi itu kan sifatnya umum atau generik ya. Jadi misalnya ketika kalian menjelaskan bisa kayak tentang fenomena alam, baik itu bisa tentang hujan, bisa tentang gempa, bisa tentang apa lagi, dan lain sebagainya, badai misalnya, puting beliung dan lain-lain. Nah sekarang pengembangan teks eksplanasi. Pengembangan teks eksplanasi itu sebenarnya ada 2. Ibu tadi ngejelasinnya kebanyakan tentang sebab akibat ya. Sebenarnya teks eksplanasi itu ada 2 pengembangan. Yang tadi sebab akibat, yang misalnya contohnya itu tentang gempa, yang tadi itu kenapa terjadi gempa, terus berapa misalnya korbannya, yang mengakibatkan apa aja sih gitunya, dampaknya apa aja, itu kan sebab akibat. Itu polanya adalah pola sebab akibat. Nah yang kedua ada pola proses. Nah misalnya pola proses itu kayak ibu hamil atau kayak bayi dalam kandungan. Misalnya awal bulan pertama, misalnya itu tuh hanya gumpalan darah misalnya. Terus bulan keempat misalnya udah sempurna dan diberikan nyawa misalnya gitu ya. Misalnya dan sampai bulan 9 misalnya sampai melahirkan, udah sempurna utuh dan lain-lain. Sebuah pembentukan. Oke. Jadi kalau itu adalah sebuah proses. Misalnya yang lain tadi biologi, proses terjadinya hujan, itu kan prosesnya itu berputar, selalu berputar ya kan? Ya. Dari air laut yang menguap, ya kan? Diambil ke atas itu jadi lalu mendung dan menjadi air hujan. Nah, itu adalah proses. Valid gak? Valid, gitu kan? Logis gak? Logis. Ilmiah? Ilmiah, ya kan? Ilmiah, karena kan itu ada juga teorinya. Objektif itu ada di pelajaran biologi, ya kan? Ya. Jadi teks eksplanasi itu menjelaskan fenomena apa aja itu ya, baik tentang budaya, sosial, peristiwa alam, tetapi secara jelas, secara rinci gitu ya. Makanya disebutnya eksplanasi karena diambil dari bahasa Inggris, yaitu explain ya, menjelaskan. Oke. Nah, adapun misalnya kalian itu nanti akan menjadi seorang jurnalis. Kira-kira apa sih Bu yang akan harus dipersiapkan? Misalnya, yang pertama kalian tentukan topiknya. Topiknya tuh apa sih yang akan kalian angkat? Misalnya sekarang nih yang lagi hits-hitsnya yaitu pandemi COVID-19. Misalnya kalian tuh mengambil tema tentang pandemi COVID-19. Dari situ, dari pandemi itu, nah kalian cari data-datanya. Data-data yang mendukung tentang COVID. Misalnya tentang tentang virus ya. Kalau misalnya tentang virus kan itu banyaknya di biologi ya. Kalau kita pernah belajar misalnya
biologi. Nah, kebetulan di sini IPA semua ya, pasti pernah belajar. Nah, tentang misalnya virus. Virus tuh macam-macam. Salah satunya misalnya virus ini, virus ini, virus ini, virus ini. Nah, itu kan pasti objektif, ilmiah, valid juga kan, dan logis. Tuh udah gitu, udah kalian ngambil data-datanya, referensinya, kalian bikin kerangka nih. Kira-kira kalian dari COVID ini akan menjelaskan apa aja sih? Nah, udah dari bikin kerangka itu, kalian kembangkanlah si kerangka tadi tentang COVID menjadi teks eksplanasi tentang sebuah berita tentang COVID. Dari situ udah semuanya udah menjadi sebuah teks, udah merasa kalian ini bagus, udah sempurna nih. Nah, kalian evaluasi lagi teksnya. Kira-kira ini benar gak ya objeknya? Sesuai gak ya referensinya? Nah, ini benar gak ya valid? Ini benar gak ya bisa dipertanggungjawabkan? Dan lain-lain. Gitu. Ngerti ya? Kalau ngerti angkatkan jempol. Oke. Jelas? Jelas angkatkan jempol. Oke. Ya, nanti ibu juga bakal bikin videonya tentang teks eksplanasi. Insya Allah ibu juga bakal cantumin contohnya. Nanti kalian ibu bisa share apa sih namanya, videonya, link videonya ke kalian ya. Tapi itu karena kalian kan udah di sini ya udah apa sih ada udah virtual, udah ikut kelas online. Sekiranya misalnya saya mah udah ngerti ya nggak apa-apa itu ya. Nah, tapi misalnya ibu juga akan menjelaskan juga insya Allah di sebuah video. Nah, ada yang mau ditanyakan? Boleh yang mau ditanyakan sok angkat tangannya aja. Waktunya 30 menit lagi ya. Waktunya setengah jam lagi, masih lama. Ada yang mau ditanyakan? Pokoknya nyalain aja. Nyalain aja. Ibu, mau nanya. Iya. Kalau teks eksplanasi itu sama dengan berita gak? Hah? Kalau teks eksplanasi itu apa? Kalau teks eksplanasi sama dengan berita. Berita, Ibu. Oh, kan tadi teks eksplanasi itu kan bentuknya teks ya. Jadi mirip seperti berita, tapi bukan suatu berita yang ditayangkan di TV, tetapi yang dilampirkan di koran ya. Ya. Kalau misalnya selama koran itu menjelaskan beritanya secara detail, dari mulai sebab dan akibat, itu bisa dipastikan adalah sebuah teks eksplanasi. Nah, kalau misalnya berita itu kan bukan teks, itu hanya omongan aja, omongan dalam misalnya layar gitu. Ini sebuah teks kita menjelaskan sebuah teks gitu ya. Jadi teks eksplanasi itu biasanya adanya di koran ya. Karena teks eksplanasi itu kurang lebih seperti berita. Ada yang tanya lagi? Ngerti nggak? Jelas nggak, Delta? Delta? Ya, Ibu, jelas. Ya, bisa membedakan kan? Oke, yang lainnya ada yang mau bertanya lagi? Yang lainnya boleh? Yang kurang paham bisa ditanyakan. Biasanya kalau nggak nanya nggak ngerti. Ayo, bener nggak? Biasanya kalau nggak nanya nggak ngerti.
lagi? Boleh? Ini belum hadir semua orang ya? Baru 38 orang. Dari semuanya berapa tuh anak IPA semua? Baru satu kelas atau lebih ya? Yang on. So, ayo yang mau ditanyakan boleh? Ada yang mau tanyakan nggak? Udah ngerti semua? Ngerti? Angkat jempolnya kalau ngerti. Insya Allah bener ya, ngerti ya. Oke. Tapi kalau misalnya ibu nih kan besok itu adalah pelajaran ibu, benar? Ya. Nah, absennya ntar ibu share. Jadi absennya ibu kasih link Google Drive, ya. Ntar kalian absen di situ dan lampirkan tugasnya. Tugasnya apa, Bu? Tugasnya kalian cari teks eksplanasi, ya. Kan kemarin kalian teks prosedur kalian bikin, ya kan? Nah, kalau ini teks eksplanasi kalian boleh nyari. Bu, misalnya harus nyari koran dong, gitu. Enggak perlu nyari koran. Kalau misalnya boleh nyari misalnya kalian pengen benar-benar misalnya penasaran gitu ya, ngilangin penasaran kalian, boleh kalian ngambil dari koran. Tapi misalnya dari internet juga nggak apa-apa, ya. Gampang ya. Ya, dikumpulinnya itu kan besok pelajaran ibu, jadi dikumpulinnya besok paling terakhir jam 10 malam, ya. Jelas? Jelas. Jadi kalian nggak usah bikin teks eksplanasi, melainkan mencari teks eksplanasi. Oke? Ya. Tapi kalian contoh, jangan searchingnya itu contoh teks eksplanasi. Kalau gitu berarti kalian tidak bisa mengukur kemampuan kalian, ya. Tetapi kalian misalnya mencari peristiwa alam di Indonesia misalnya, atau misalnya fenomena sosial yang terjadi saat ini misalnya kayak gitu. Nah, kalian tersortir di teks di internet itu. Oh, ini menjelaskan sebab akibat atau menjelaskan proses juga boleh. Misalnya kalian mau tentang karya ilmiah atau misalnya pengetahuan alam, pengetahuan umum, misalnya pengetahuan umum kayak tadi biologi dan lain-lain, itu juga boleh, ya. Yang penting bentuknya itu sesuai dengan teks eksplanasi. Bentuk teks eksplanasi cuma ada dua tadi. Yang pertama itu sebab akibat, yang kedua itu adalah proses. Oke? Yang selain kedua itu berarti bukan teks eksplanasi. Ya, terima kasih. Ada yang mau tanyain lagi sebelum ditutup? Ada yang mau tanyain lagi? Kalau nggak ada, oke, nggak ada. Udah ngerti ya? Angkat jempolnya. Oke, terima kasih. Akhir kata ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kamu angkot jadi